semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Dan pada video kali ini, kita akan kembali mengulas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia telah membuat keputusan untuk mengangkat sejumlah tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita sebut dengan P3K, dan calon pegawai negeri sipil atau juga yang biasa kita sebut dengan CPNS. Pengangkatan para tenaga honorer ini guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kepastian status bagi mereka. Sayangnya, tidak semua tenaga honorer telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K atau CPNS. Daftar berikut akan menunjukkan tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut pada tahun 2023. Cek informasi tenaga honorer yang tak memenuhi kriteria diangkat sebagai P3K atau CPNS di sini. Detailnya adalah sebagai berikut. 1. Cleaning service atau petugas kebersihan. Tugas sebagai cleaning service di kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, atau gedung lainnya tidak termasuk dalam kriteria P3K atau CPNS. Pekerjaan ini termasuk dalam kategori pekerjaan tidak tetap yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Yang kedua, petugas keamanan. Tenaga honorer yang bekerja sebagai petugas keamanan gedung atau kantor pemerintahan, sekolah, atau rumah sakit juga tidak masuk untuk memenuhi syarat diangkat sebagai P3K atau CPNS. Pekerjaan ini dianggap memerlukan hanya keahlian dasar dan tidak memerlukan kualifikasi khusus yang dimiliki pegawai negeri. Ketiga, pramutamu atau pramuniaga atau penerima tamu. Pekerjaan sebagai pramutamu yaitu petugas resepsionis atau penerima tamu di kantor pemerintahan, sekolah, atau rumah sakit juga tidak termasuk dalam kriteria P3K atau CPNS. Pekerjaan ini dianggap tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak memerlukan kualifikasi pegawai negeri. Yang keempat, sopir. Tenaga honorer yang bekerja sebagai sopir juga tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K atau CPNS. Pekerjaan sopir dianggap hanya memerlukan keahlian dasar dan tidak memerlukan kualifikasi khusus yang dimiliki pegawai negeri. Lalu yang berikutnya atau yang kelima, pekerja lapangan penagih pajak. Tenaga honorer yang bekerja sebagai pekerja lapangan penagih pajak tidak termasuk dalam kategori P3K atau CPNS. Pekerjaan ini dianggap tidak memerlukan kualifikasi khusus dan hanya membutuhkan keahlian dasar. Yang keenam, penjaga terminal. Pekerjaan sebagai penjaga terminal bus yaitu petugas pengaturan keberangkatan dan kedatangan di terminal bus juga tidak termasuk dalam kriteria yang dapat diangkat sebagai P3K atau CPNS. Pekerjaan ini dianggap membutuhkan hanya keahlian dasar dan tidak memerlukan kualifikasi khusus pegawai negeri. Lalu yang berikutnya, pengamanan dalam atau petugas keamanan dalam kantor. Tenaga honorer yang bekerja sebagai petugas pengamanan dalam kantor pemerintahan, sekolah, atau juga rumah sakit tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K atau CPNS. Pekerjaan ini dianggap tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak memerlukan kualifikasi khusus pegawai negeri. Lalu yang kedelapan, penjaga pintu air. Tenaga honorer yang bekerja sebagai penjaga pintu air yakni adalah petugas pengaturan aliran air di gedung pemerintahan atau yang lainnya juga tak termasuk dalam kriteria yang dapat diangkat sebagai P3K atau CPNS. Pekerjaan ini dianggap hanya memerlukan keahlian dasar dan tidak memerlukan kualifikasi khusus pegawai negeri.
Yang kesembilan atau yang terakhir, operator komputer. Pekerjaan sebagai operator komputer meskipun membutuhkan keahlian khusus dan kualifikasi tertentu juga tidak termasuk dalam kriteria P3K atau CPNS. Mengapa? Karena pekerjaan ini dianggap sebagai kontrak dan bukan pekerjaan tetap. Nah, meskipun tidak memenuhi kriteria P3K atau CPNS, tenaga honorer yang terdaftar dalam daftar tersebut masih dapat melanjutkan pekerjaannya sebagai tenaga honorer atau mencari pekerjaan lain sesuai dengan kualifikasinya. Pemerintah tetap memprioritaskan kualifikasi dan keahlian khusus dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K atau CPNS. Tentunya, hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai negeri di Indonesia. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya, termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K atau CPNS. Hal tersebut juga guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai negeri. Namun, upaya ini harus dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemerintah sebagai pengguna jasa. Tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak perlu berkecil hati karena masih ada peluang lain untuk mengembangkan karir dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi kalian. Keputusan pemerintah ini diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga honorer itu sendiri, serta dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia. Dalam proses pengangkatan P3K dan CPNS, pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak tenaga honorer yang telah memberikan kontribusi dalam pekerjaannya. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat menghasilkan pegawai negeri yang lebih profesional, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Sekian, semoga informasi ini membantu dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.